Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa saudara terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selain kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Selain kasih Tuhan. Nah, selain kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai kutuk keturunan. Nah, selain kasih Tuhan, apa saja yang akan terjadi ketika seorang mengalami kutuk keturunan? Mari kita akan saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Ya, itu tadi saudara kasih Tuhan, 7 akibat dari kutuk keturunan ya. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai kutuk keturunan? Kita akan baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat ini seakan-akan tidak adil ya. Ketika orang tuanya melakukan kesalahan dan pelanggaran, ternyata anaknya harus menanggung akibatnya. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin secara pandangan manusia itu tidak adil, tetapi sesungguhnya saudara kasih Tuhan, menurut pandangan firman Tuhan, ketika orang tua melakukan kesalahan, itu bisa terjadi kepada anaknya juga, saudara kasih Tuhan. Karena apa yang dilakukan orang tua itu bisa dilakukan oleh anaknya, bahkan mungkin sampai ke 3 atau 4 keturunan. Karena itu setiap orang yang melakukan kesalahan yang sama ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mereka akan mendapatkan akibatnya. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana pandangan menurut hambanya Evangelis Daud Tony tentang kutuk keturunan? Dan kita akan menyaksikan pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-mu. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat khusus Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati firman, berkati kami semua. Amin. Amin. Pak Daud, hari ini mau bicara tentang apa Pak Daud? Kita ikut Pak Daud. Ya. Saat ini banyak orang itu bingung tentang kutuk keturunan, Michael. Yes, ayo. Nah, ini seru. Nah, kutuk itu sebenarnya itu ada 2 jenis, Michael. Oke. Pertama itu kutuk dari garis keturunan karena kakek neneknya terlibat okultisme. Ya. Nah, yang kedua ada namanya itu kutuk masa depan, Michael. Oke. Jadi kalau kutuk keturunan itu berhubung latar belakang. Oke. Jadi kalau kutuk keturunan itu latar belakang dari latar belakang garis keturunan. Nah, termasuk kalau orang punya jimat, kuasa gelap, itu sebenarnya juga masuk dalam kutuk keturunan, Michael. Oke. Karena kan biasanya terlibat kakek neneknya atau dirinya, Michael. Itu kena ke anak cucunya. Nah, rata-rata kutuk ini, kutuk keturunan, kutuk jimat yang berbau tentang pesugihan, penglarisan, itu berhubungan dengan latar belakang, Michael. Ya. Nah, tapi kalau kutuk masa depan itu beda, berhubungan untuk masa depannya, Michael. Oke. Nah, sering dalam doa pelepasan, doa mematahkan kutuk, kita ini sering mendoakan mematahkan kutuk dari garis keturunan dan latar belakang, Michael. Ya. Nah, tetapi kadang tidak memperhatikan namanya itu kutuk masa depan. Iya, Pak. Nah, kutuk masa depan ini berhubungan dengan ritual hari ke-6. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bahwa disebut Sabat Yahudi itu hari Sabtu, itu hari ke-7. Oh, Sabat Yahudi itu hari ke-7. Oke. Hari ke-7 hari Sabtu. Itu hari pertama, iya.
Minggu hari pertama bagi orang Yahudi. Minggu hari pertama. Makanya kan kalau Advent itu kan hari ke-7. Ya, benar. Hari Sabtu. Benar. Nah, kalau kita orang Kristen hari Minggu hari pertama karena hari kebangkitan Tuhan, kan? Ya. Nah, berarti hari yang ke-6 itu adalah hari Jumat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan hari Jumat itu hari ke-6. Kita perhatikan hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ya. Segambar serupa dengan Tuhan, dan Tuhan memberi berkat blessing. Beranak cuculah kuasai bumi. Ya. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Ya. Kalau Tuhan mengikat perjanjian dengan berkat untuk masa depan, nah, iblis mengikat manusia dengan kutuk masa depan. Ya. Makanya ritual-ritual kuasa gelap yang berhubungan dengan okultisme di seluruh dunia selalu berhubungan dengan hari ke-6. Yaitu hari Jumat ya, Pak. Makanya kalau di Jawa itu ada malam Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon, Jumat Wage, Jumat Legi, selalu berhubungan Jumat. Nah, itu kan selalu berhubungan dengan hari ke-6. Ya. Nah, hari ke-6 inilah kalau ritual kuasa gelap itu berhubungan dengan masa depan. Ya. Makanya sering terjadi begitu orang itu terlibat penglarisan itu berhubungan latar belakang. Dipatahkan kutuk keturunan dan kutuk latar belakang dia dari okultisme, didoakan demi nama Yesus. Ya. Dengan kuasa darah Yesus. Ya. Nah, begitu setannya keluar, tiba-tiba langsung dia bangkrut. Nah, kenapa? Karena setannya masih punya hak atas masa depannya. Oh, jadi satu orang itu bisa kena 2 kutuk sekaligus, Pak? Iya. Oh, oke. Wow. Nah, sehingga orang itu bertobat, sehingga tidak bisa disentuh setan, hidupnya dan keluarganya. Tetapi masa depannya, setan masih punya hak, Michael. Oh alah. Iya. Jadi kutuk itu ada 2, latar belakang dan masa depan. Ya. Nah, ini harus diputuskan semuanya gitu loh, Michael. Dua-duanya harus. Supaya kita ini hidup diberkati dan jadi berkat. Amin. Nah, doa pemutusannya itu kutuk masa depan seperti ini. Nah, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus batalkan perjanjian setan kutuk masa depan. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Ya. Nah, darah Yesus hancurkan segala kutuk perjanjian masa depan supaya tidak ada hak, Michael. Yes. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita diberkati melalui setiap penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony mengenai kutuk keturunan. Nah sahabat, kita boleh mendapat pemahaman ya, ada 2 hal yang terjadi akibat kutuk keturunan. Yang pertama, kutuk masa lalu. Yang kedua, kutuk masa depan. Dan kita percaya ketika kita lepaskan setiap kutuk di dalam nama Yesus, semuanya boleh dibebaskan dan kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Selain kasih Tuhan, biarlah hidup kita terus senantiasa tertuju kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan biarlah kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.